Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita, mungkin yang tadi malam kita sempat kelelahan kemudian tidur, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk kita melaksanakan santap sahur tadi pagi, lalu kemudian melaksanakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah di pondok tercinta kita. Itu semua adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi bertemu, merasakan bagaimana indahnya bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, kepada Nabiullah dan Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah istiqamah berada di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, terasa kita hari ini masuk ke hari ke 15 di bulan suci Ramadan. Tinggal setengah jalan lagi, kira-kira seperti itu. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi, khususnya dan umumnya untuk para jamaah sekalian, senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya itu modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ibadah kita, kalau bukan karena rangkaian rentetan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, modal apa lagi yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka di bulan suci Ramadan ini kami mengajak seluruhnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Yang kalau biasanya mungkin salat tahajudnya hanya 4 rakaat, 2 rakaat, jadi ditambah lagi, diperbanyak lagi, karena seperti itu. Kalau yang mungkin biasanya zikirnya hanya di pagi dan petang, maka ditambah zikirnya di setiap kegiatan untuk dilantunkan, karena itu memang ibadah yang paling mudah, yang paling murah, tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa harus mengeluarkan tenaga, cukup menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwati rahimakumullah, di awal-awal Ramadan kami pernah menyampaikan bahwasanya setiap kita memasuki bulan suci Ramadan itu kita harus betul-betul menyiapkan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bentuk dari proposal kita kepada Allah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, atau kama qila man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri atau barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan penuh pengharapan, dengan penuh perhitungan, kiranya seperti itu. Apa balasan dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang telah berlalu. Maka apa yang harus ada dalam proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan? Maka yang paling utama adalah kita meminta ketakwaan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana itu juga menjadi tujuan orang-orang berpuasa. Agar apa? La'allakum tattaqun. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan saya adalah, kira-kira jadi orang bertakwa itu susah atau gampang, Pak? Perlu usaha.
Sulit atau gampang? Ada yang jawab gampang, ada yang jawab sulit, seperti itu. Maka takwa ini kata seorang sahabat ya, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, atau kalau salah mohon dikoreksi, tentang apa makna takwa atau definisi takwa itu. Maka kata Ubay bin Ka'ab adalah, pernahkah engkau ya Umar bin Khattab berjalan ya, yang dimana itu jalan itu penuh dengan duri. Maka apa yang akan kau lakukan? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya beliau menyampaikan, maka saya akan berhati-hati. Seperti itu juga takwa di bulan suci Ramadan. Maka banyak kita temukan di bulan suci Ramadan ini yang mungkin ya paginya berpuasa pahalanya penuh, tapi menuju siang lalu ke sore itu pahalanya tinggal setengah. Mengapa demikian? Karena tidak bisa menjaga batasan-batasan. Ya. Di pagi hari ia kemudian sahur, sholat, melakukan rangkaian ibadah. Ya. Menjelang siang kemudian muncul godaan-godaan. Entah itu tidak bisa menahan lisannya, entah itu tidak bisa menahan matanya, entah itu tidak bisa menahan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk takwanya ini pada saat bulan Ramadan ini adalah berhati-hati. Jangan sampai ya, pahala puasa kita itu sia-sia, hanya dapat lapar dan hausnya saja, tetapi pahalanya nggak ada. Karena apa? La'allakum tattaquna nggak ada, berhati-hatinya itu nggak ada. Seperti itu. Maka harus penting kita laksanakan. Ya, berhati-hatilah dalam berkegiatan. Ya. Saya tertarik sekali ketika ada diskusi semalam seperti itu antara para pengurus. Saya memperhatikan bahwasanya yang disampaikan oleh Pak Seto ya, itu merupakan bentuk kehati-hatian beliau seperti itu tentang rentetan ibadah-ibadah selama mabit ini. Yang dilakukan Pak Dono juga merupakan kehati-hatian, kira-kira seperti itu. Maka tidak ada yang bisa disalahkan sebetulnya, karena sama punya bentuk kehati-hatian ya, dengan tafsiran yang berbeda-beda, maka tidak ada yang bisa disalahkan seperti itu. Inilah bentuk kehati-hatian, bentuk takwanya di situ sebetulnya. Dan pada akhirnya nanti adalah ya, bapak-bapak dan anak-anak sekalian, ya, bentuk akhir dari takwa ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya cinta, bapak-bapak ya, adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian, ya, itu kalau seseorang yang dicintai itu minta A pasti bakal dituruti. Gak betul? Ya. Yang bapak-bapak pasti pernah merasakan cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya, seperti itu. Maka bentuk cintanya apa? Pertama dengan mencarikan nafkah, ikhlas lahir batin. Pak, ini anak-anak waktunya bayar SPP, kira-kira seperti itu. Karena cinta maka diberikan. Karena cinta maka dicarikan jalannya, seperti itu. Karena cinta apapun pasti akan ditempuh demi anak dan istrinya bisa terbutuhi kecukupannya, seperti itu. Maka bentuk lain dari la'allakum tattaqun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya saya ubah. Siapa yang di sini tidak merasa cinta kepada Allah, silakan angkat tangan. Pasti semuanya merasa cinta. Pertanyaan saya yang kedua, apa bukti cinta antum kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa, Mas? Sholat itu ya memang bentuk cinta. Tapi selain itu kewajiban kita, karena kita juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk pengakuan dan segala perbuatan kita. Seperti itu. Orang mudah mengatakan cinta. Contoh ya, santri-santri di sini senang sama seseorang, tulis surat misalnya, disampaikan, aku cinta sama kamu misalnya. Mudah memang dikatakan, tapi bentuknya apa?
Maka laki-laki sejati kalau memang mengatakan cinta kepada lawan jenisnya, temui orang tuanya. Bukan hanya sekedar lewat kata-kata. Apalagi lewat chat-chatan misalnya seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu bukan cinta, itu nafsu. Bentuk dari cinta itu adalah pengakuan dan aksi. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akui, ya Allah, aku cinta kepadamu. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Maka bentuk pengaksinya adalah melakukan segala rentetan aktivitas yang ada sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sholat, puasa, zakat. Alhamdulillah yang diberikan kelebihan harta sudah melaksanakan haji. Ya, seperti itu. Paling tidak umrah saja. Itu bentuk rentetan dan bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dikatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan rentetan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu tidak kita laksanakan? Cinta palsu, cinta bertepuk sebelah tangan, kira-kira seperti itu. Yang akhirnya adalah dari cinta ini, cinta itu pasti menimbulkan kerinduan. Panjenengan sekalian cinta kepada istri-istrinya seperti itu. 3 hari di sini pasti rindu gitu sama orang rumah. Betul ya? Santri-santri di sini cinta kepada keluarganya. Ya. Selama 3 tahun misalnya santri Maluku tidak pulang, pasti rindu kepada keluarga-keluarganya. Sama. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti rindu kepada Allah. Pertanyaan saya, orang rindu obatnya apa? Bertemu. Ada yang udah siap bertemu dengan Allah? Nah, ada yang udah siap bertemu dengan Allah? Yang mencari berkabar. Berarti dipertanyakan cinta. Seperti itu. Kalau orang yang betul-betul rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kapanpun Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya dah saya rindu. Ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dari la'allakum tattaqun itu sehingga kita menimbulkan cinta kita kepada Allah yang dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Ya, lalu di akhirnya Allah akan memanggil apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan perasaan ridho. Dan aku pun ridho kepadamu. Maka kalimat tertinggi dari setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman pasti semuanya ingin dikatakan seperti ini. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Ada yang tidak mau dikatakan seperti itu sama Allah? Kita semuanya pasti ingin seperti itu. Maka bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan dalam proposal kita kepada Allah, ya. Kita minta apa saja di bulan suci Ramadan ini, pinta. Sekalipun hal itu mustahil. Contoh misalnya Ustaz Rafli, ya Allah, mudah-mudahan di Ramadan ini ada keajaiban. Apa itu keajaibannya? Mudah-mudahan ada hadiah umroh, kira-kira seperti itu. Atau misalnya Ustaz Fajar seperti itu. Ya Allah, ya, di Ramadan ini saya ingin skripsi saya dilancarkan agar segera selesai, misalnya seperti itu. Atau misalnya, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa menemukan jodohnya, kira-kira seperti itu. Ya. Itu bentuk proposal kita kepada Allah, maka mintakan seperti itu. Dan sesungguhnya Allah itu senang dan cinta apabila ada seorang hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menutup diri ya kepada siapa hamba-hambanya yang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu proposal kita, persiapkan mumpung kita masih ada di bulan suci Ramadan, ya. Apa-apa saja proposal kita mintakan kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, inilah proposal Ramadan saya. Dengan penuh pengharapan, iman dan wahtisaban, dengan penuh pengharapan, dengan penuh perhitungan. Bapak, yang terakhir, ya, bapak-bapak dan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, ya,
Ketika di bulan suci Ramadan ini, ya, kita lihat sekeliling kita untuk merefleksikan bahwasanya peringatan atau pengingat kita atau alarm kita ketika saat ini yang terbaik adalah kematian. Mungkin seperti yang panjenengan sekalian ketahui atau anak-anak sekalian ketahui, ya, hari pertama Ramadan masih bersama kita, hari kedua Ramadan masih bersama kita, seperti itu. Atau bahkan ada jamaah sekalian yang tahun kemarin masih ikut mabit bersama kita, kiranya seperti itu. Tapi tahun ini qadarullah Allah Subhanahu wa taala sudah memanggilnya, ya. Maka itu harus kita persiapkan betul-betul. Bekalnya kita persiapkan dengan baik, karena sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, dan ketakwaan bisa diraih oleh setiap insan apabila mampu melaksanakan segala rentetan ibadah atau syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.